Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Untuk pidato kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang perihal COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya terjadi di Indonesia pula, juga terjadi di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Untuk kali ini saya akan lebih spesifik menjelaskan atau memberikan informasi bagaimana awal mula COVID ini berasal, kemudian hingga bagaimana efek COVID yang terjadi di Indonesia hingga menyebabkan adanya kebijakan untuk membebaskan para napi yang ada di lapas. Seperti itu. Seperti kita tahu bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini berasal dari negara China, tepatnya adalah di Wuhan. Pasalnya, beberapa orang bilang bahwa virus ini berasal dari salah satu laboratorium yang ada di Universitas di Wuhan, di China tersebut. Kemudian ada beberapa juga yang bilang bahwa virus ini berasal dari pasar yang ada di Wuhan, yang dimana pasar tersebut menjual aneka beragam binatang yang seperti bisa dibilang tidak layak untuk dikonsumsi, seperti itu. Nah, pada akhirnya sebenarnya virus ini sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh salah satu dokter yang ada di sana. Dokter ini pun sudah memperingati bagaimana bahayanya virus ini. Kemudian hingga saat ini virus ini sudah merambah ke semua negara, termasuk negara kita Indonesia. Pada catatan hari ini, total dari semua kasus yang ada di negara Indonesia ataupun seluruh dunia, semuanya mencakup sudah hampir 1 juta lebih dengan memakan korban hingga 140.000 korban jiwa. Sangat mengenaskan memang. Kemudian mari kita lihat apa aja sih kebijakan atau reaksi atau strategi pemerintahan Indonesia untuk menghadapi COVID ini. Yang pertama yang kita tahu bahwa pembatasan sosial berskala besar itu sudah diterapkan di berbagai kota, yaitu di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan juga Tangerang. Apa sih PSBB itu? Jadi sebenarnya PSBB adalah pembatasan sosial, baik itu dari transportasi ataupun publik tempat hiburan, ataupun bahkan sekolah, bahkan perkantoran. Hingga saat ini pun hampir 80% karyawan sudah bekerja dari rumah, atau kita sebut sebagai work from home, seperti itu. Namun yang lebih nyentriknya lagi adalah kasus ini menyebabkan menteri kita Yasona Lawli, yaitu Menteri Menkumham, mengusulkan bahwa pembebasan napi di lapas adalah salah satu bentuk upaya untuk melawan COVID-19 ini. Tentu memang hal ini sangat tidak masuk akal menurut saya pribadi. Mengapa? Karena pertama, menurut saya untuk narapidana untuk dilepaskan itu dengan alasan COVID-19 itu tidak masuk akal, karena pada dasarnya mereka pun tidak ada aktivitas di luar, tidak ada aktivitas seperti di perkantoran ataupun di rumah makan. Mereka hanya berdiam diri dalam sel. Lalu bagaimana caranya mereka terinfeksi? Bagaimana caranya mereka bisa terjangkit virus tersebut? Nah, dan lebih anehnya lagi adalah usulan COVID-19 ini merujuk kepada narapidana tipikor, yaitu tindak pidana korupsi. Sungguh aneh, bukan? Hal ini sangat tidak masuk akal menurut saya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pada hukum sebelumnya pun narapidana tipikor dan narapidana umum itu dipisah. Yang mana seperti kita lihat di beberapa pemberitaan bahwa banyaknya, kita sebut sajalah Setia Novanto, seperti itu. Mereka dan teman-temannya mereka pun mempunyai sel yang sangat wajar, berbeda dengan sel narapidana umum yang biasanya satu sel bisa berisi 20 orang sampai 30 orang.
Berbeda dengan narapidana tipikor yang hanya berisikan satu ruangan untuk satu orang, dimana di dalamnya pun ada banyak seperti kayak banyak fasilitas seperti tempat makan, mungkin alat gym, kemudian toilet sendiri, ada AC, ada televisi, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal yang diajukan oleh Menteri Yasona Lawli ini sangat tidak masuk akal. Yang sudah dibahas, mereka sempat membahas kepada Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu melalui video conference, dan DPR sendiri pun belum memutuskan bagaimana apakah kebijakan ini akan diterapkan. Tentu menurut saya sangat tidak masuk akal, dan masyarakat pun tidak akan terima dengan keputusan atau kebijakan untuk membebaskan narapidana tipikor ataupun narapidana umum. Meskipun pada saat ini sudah ada hampir 3.000 yang sudah dibebaskan narapidana umum. Seperti itu. Apakah kalian sempat berpikir saat-saat seperti ini, di mana perekonomian semakin susah, di mana orang-orang sulit mendapatkan pekerjaan, justru narapidana malah dilepas begitu saja? Apakah tidak akan mengganggu kehidupan sosial kita? Di mana orang kelaparan, susah mencari makan. Mereka pun, narapidana pun harus mencari makan di luar sana. Apakah mereka mempunyai pekerjaan? Apakah tidak takut untuk adanya tindakan anarkis yang terjadi di Indonesia ini, terlebih lagi di ibu kota kita tercinta Jakarta? Bahkan menurut saya, anehnya adalah, menurut saya pribadi, ketika pemerintah belum sanggup untuk melawan virus ini, mereka membuat suatu skenario bahwa membebaskan narapidana dan akhirnya nanti malah menimbulkan anarkis. Mereka akan mengusulkan status darurat sosial, di mana yang saya tahu adalah status darurat sosial itu adalah di mana pemerintah tidak harus memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Sangat miris ketika saya berpikir seperti ini, sangat miris ketika saya mempunyai pandangan seperti ini. Namun itu adalah pandangan pribadi saya. Saya harap memang semoga hal ini tidak terjadi. Dan kita harus terima apapun kebijakan pemerintah sebenarnya. Tapi masyarakat pun tidak bisa diam. Kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat, kita harus terus mengkritik kebijakan apabila memang tidak sesuai dengan akal, seperti itu. Dan menurut saya pandangan Presiden kita Joko Widodo terhadap usulan dari Menteri Yasona Lawli itu adalah sangat bijak ya, dimana Presiden pun belum memutuskan apakah akan merealisasikan keputusan ini, yaitu dengan membebaskan narapidana tipikor khususnya, seperti itu. Dan saya sungguh berharap kepada masyarakat, kepada teman-teman, untuk terus mengkritik, untuk terus mengawal kebijakan ini hingga nanti akhir kita tuntas dalam melawan COVID-19 ini. Demikian pandangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.